Film dibuka dengan kisah seorang pria parubaya bernama Mark yang bangun pagi-pagi dan mulai menyegarkan diri. Anehnya, dia menyadari bahwa pasokan air dan listrik di apartemennya padam. Meskipun demikian, Mark entah bagaimana bersiap untuk bekerja, tetapi saat ia hendak pergi, ia menemukan pintu utama terkunci rapat. Pada saat yang sama, ia juga kehilangan jaringan teleponnya. Ketika dia mencoba membuka pintu, dia menyadari bahwa pintunya telah ditutup dengan segel dari luar. Karena bingung, Mark pergi ke jendela untuk menghirup udara segar, tapi anehnya, jendelanya pun tertutup rapat. Saat itu, dia melihat orang lain di gedung seberang menggedor-gedor jendela mereka untuk meminta bantuan. Dia juga memperhatikan sekelompok orang mengenakan pakaian hazmat dan berkeliaran di sekitar lingkungan tersebut. Mengabaikan semua ini, Mark meraih palunya dan mencoba mendobrak pintu, tetapi akhirnya malah melukai dirinya sendiri dengan parah. Apa yang sebenarnya terjadi? Tonton terus video ini dan inilah rekap film yang berjudul Containment. Setelah kejadian itu, tiba-tiba seseorang dari seberang kamar Mark mendobrak dinding dan memasuki apartemennya. Seorang anak laki-laki yang pemarah, Sergei, dan adik laki-lakinya Nico, masuk secara paksa. Sergei segera pergi untuk memeriksa jendela, tetapi mengetahui bahwa Mark juga terjebak dalam situasi yang sama dengannya. Tak lama kemudian, ada pasangan tetangganya, Sally dan Aiden juga masuk melalui lubang di dinding. Sepertinya seseorang telah mengunci seluruh lantai dari luar. Aiden, sebagai seorang pejabat pemerintah, takut dengan situasi tersebut dan meramalkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia berusaha mati-matian untuk meminta bantuan namun tidak berhasil. Sementara itu, interkom apartemen berdering dan sebuah suara memberitahu mereka untuk tetap tenang sementara staf medis mencoba mengendalikan situasi. Hal ini membuat kelompok yang sudah ketakutan menjadi semakin khawatir. Kemudian, Sally, sebagai seorang perawat, merawat tangan Mark yang terluka dan menjahitnya. Saat keduanya berbincang-bincang, Mark tiba-tiba teringat tetangganya yang sudah tua, Enid. Tanpa membuang waktu, dia memerintahkan Sergei untuk mendobrak tembok apartemennya dan masuk ke dalam. Dia menemukannya tergeletak di lantai tetapi untungnya, Enid hanya tidur. Pada adegan berikutnya, seluruh kelompok berdiri di dekat jendela untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memperhatikan pekerja yang mengenakan pakaian hazmat sedang membangun tenda medis sementara di lingkungan tersebut. Sementara itu, interkom berdering lagi, dan kali ini, suaranya memberi isyarat agar semua orang untuk tinggal di dalam rumah karena telah terjadi kebocoran gas berbahaya. Namun, Aiden tidak mempercayainya. Dia yakin bahwa pihak berwenang sedang mencoba menyembunyikan sesuatu yang serius dari mereka. Mark juga melihat beberapa pekerja medis menyemprotkan disinfektan di gedung dan mengawal beberapa orang yang terinfeksi ke kamp mereka. Tiba-tiba, ketika seorang pria mencoba melepaskan diri dan melarikan diri, dia tertembak oleh penembak jitu. Yes! Ini mengejutkan siapapun yang melihat dari jendela mereka. Tak lama kemudian, karyawan yang mengenakan alat pelindung diri mulai menerobos masuk ke apartemen terdekat. Ketika warga tidak mematuhi protokol, mereka akan diseret keluar. Menyaksikan hal ini, Mark dan kelompoknya menyadari bahwa staf medis dapat tiba di apartemen mereka kapan saja. Oleh karena itu, mereka mulai bertukar pikiran untuk mendobrak pintu dan melarikan diri. Setelah beberapa waktu mempertimbangkan kemungkinan solusinya, Mark ingat bahwa dia memiliki beberapa bahan kimia korosif di apartemennya yang dapat digunakan untuk melelehkan lem silent dan akan membuka pintu. Kelompok tersebut segera mulai mencari bahan kimia tersebut. Begitu mereka menemukannya, Mark mencampurnya dan menciptakan campuran. Dia lalu menuangkannya di bagian bawah pintu utama dan secara mengejutkan, rencananya berhasil. Segel itu langsung kendur karena melebur, dan setelah kelompok itu mendorong pintu itu sekuat tenaga, akhirnya pintu itu terbuka. Setelah ini, kelompok tersebut mulai merumuskan rencana sehingga mereka dapat mencapai tempat aman tanpa tertangkap.
Satu hal yang pasti, mereka harus waspada terhadap penembak jitu yang bersembunyi di puncak gedung. Saat mereka mendiskusikan tindakan pencegahan, Enid menyadari bahwa Nico telah hilang. Akibatnya, semua orang membatalkan rencana dan mulai mencari anak laki-laki itu. Sementara itu, Nico yang ketakutan telah merangkak turun melalui ventilasi udara. Dia mencapai lantai lain dan melihat beberapa staf berpakaian hazmat mencoba meyakinkan seorang wanita untuk ikut bersama mereka. Mereka bahkan menyuntiknya dengan obat penenang, tetapi tiba-tiba, wanita itu mulai batuk-batuk hebat dan pingsan. Tampaknya udara telah dihinggapi sesuatu yang mematikan. Like, get someone. What are you doing? Follow orders. Zero in. Move on. Sementara itu, Mark akhirnya menemukan Nico dan melemparkan tali darurat untuk menariknya keluar dari ventilasi. Namun sebelum anak laki-laki itu dapat mengambilnya, staf yang mengenakan alat pelindung diri melihatnya dan menariknya pergi. Karena takut nyawa saudaranya akan celaka, Sergei meraih tongkat baseball dan berlari menuruni tangga, sementara Mark mengikutinya dari dekat. Tak lama kemudian, mereka berdua mendekati orang-orang berpakaian hazmat dan Sergei yang marah menyerang salah satu dari mereka. Pria itu meninggal di tempat dan setelah ini, Sergei menangkap anggota staf lainnya dan dengan paksa membawanya ke apartemen mereka. Sally memeriksa barang-barangnya dan menemukan beberapa granat asap. Hal ini membuatnya curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan apa yang terjadi sekarang. Mark mencoba menginterogasi staf perempuan tersebut, namun Sergei menyeretnya ke jendela dan memperlihatkannya kepada orang lain, dengan catatan, "Saya punya satu." Setelah mengikat gadis itu, Mark berbicara padanya dengan lembut dan bertanya apa yang sedang terjadi. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Hazel dan memberitahu kelompok itu bahwa mereka ada di sana untuk membantu. Mendengar ini, Mark mencoba melepaskan pakaian pelindung hazmatnya, tetapi dia takut dan menepisnya. Hal ini meyakinkan Mark bahwa tempat mereka telah terinfeksi oleh sejenis virus. Dia lalu mengancamnya untuk mengungkapkan semuanya sekarang, dengan nyawanya dipertaruhkan. Hazel akhirnya mulai berbicara. Dia mengungkapkan bahwa seluruh wilayah tersebut telah dilanda virus mematikan yang dapat membunuh orang dalam hitungan jam. Gejalanya meliputi batuk kuat, kesulitan bernafas, dan bahkan kebutaan. Meskipun para ilmuwan telah bekerja keras untuk menemukan obatnya, belum ada hasil konklusif yang ditemukan. Mark bertanya mengapa semua sistem komunikasi dimatikan, dan Hazel menjawab bahwa pemerintah tidak ingin masyarakat umum mengetahui tentang virus tersebut. Semakin banyak orang panik, semakin sulit pula untuk menahan virus tersebut. Dia juga mengungkapkan bahwa orang-orang di ruangan itu memiliki peluang 50-50 untuk tertular virus. Mendengar semua ini, Sergei sekali lagi menjadi marah. Dia segera mengambil pisau dan merobek pakaian pelindungnya. Hal ini membuat Hazel takut sehingga dia meraih sakunya dan mengambil suntikan. Namun sebelum dia bisa menggunakannya, Sergei merampasnya dari tangannya dan menyimpannya sendiri. Saat semua orang menatapnya dengan tak percaya, Hazel mengungkapkan bahwa vaksin tersebut masih dalam tahap pengujian, dan belum ada jaminan bahwa vaksin tersebut akan berhasil. Oleh karena itu, hal terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah tetap berada di dalam rumah, hingga pihak berwenang menangani situasi ini. Malam harinya, saat seluruh kelompok sedang mendiskusikan cara untuk keluar dari tempat itu, Hazel mengeluarkan tangannya dari ikatan dan mencoba melarikan diri. Namun sebelum dia bisa mencapai pintu, Sergei menjepitnya ke tanah, dan mulai memukulinya. Mark mencoba menghentikannya tetapi akhirnya menghadapi kemarahan Sergei. Keributan itu akhirnya berhenti ketika Sergei secara tidak sengaja menampar Nico dan membuatnya menangis. Kemudian, kelompok itu melihat gerombolan orang yang marah berbaris menuju gedung mereka. Nampaknya mereka juga ingin bertemu Hazel untuk mengetahui kondisi saat ini. Saat ini, semua staf lain yang mengenakan hazmat telah terbunuh atau diusir. Hazel yang ketakutan memberitahu kelompok itu untuk menjauhkan massa dengan cara apapun, karena mereka mungkin telah terinfeksi virus. Hal ini membuat kelompok itu waspada dan mereka segera memblokir pintu masuk dengan benda berat. Tak lama kemudian, massa pun datang dan mulai menggedor-gedor pintu. Go outside! No! Give us a hand! Sally mendekati pintu dan mencoba menenangkan mereka namun malah terkena pecahan kaca di lehernya. Dengan waktu yang hampir habis, Sergei melemparkan bom asap ke orang-orang yang marah dan menyeret Sally ke apartemen mereka. Sayangnya, sudah terlambat dan Sally telah kehilangan banyak darah. Meskipun Hazel mencoba yang terbaik untuk menyelamatkannya,
dia tidak mampu. Hal ini menghancurkan semua orang, terutama Aiden, yang putus asa dan pergi ke ruangan lain. Hazel. Dalam adegan berikutnya, setelah kelompok itu membungkus tubuh Sally dengan sepotong kain, mereka mencari Aiden tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Ternyata dia sudah melarikan diri dari apartemen itu, mengenakan pakaian hazmat milik Hazel. Saat dia sampai di luar, penduduk lain mengira dia adalah staf medis dan langsung mengelilinginya. Mereka mengganggunya untuk divaksin dan mulai memukulinya. Tepat pada saat itu, penembak jitu melepaskan tembakan peringatan, yang menyebabkan semua orang lari dari tempat itu kecuali Aiden. Sayangnya, meskipun Aiden mengenakan pakaian hazmat, ia diidentifikasi sebagai pasien yang terinfeksi dan ditembak mati. Di tempat lain, Sergei keluar untuk memeriksa pintu masuk dan melihat sekelompok penduduk bergegas ke arah mereka. Dia meminta kelompoknya yang tersisa untuk keluar dari ruangan secepat mungkin. Namun, Mark tidak ingin meninggalkan Hazel sendirian, jadi dia mencoba melepaskannya. Namun sebelum ia dapat melakukannya, Sergei yang marah memukulnya hingga pingsan dengan tongkat baseball. Hal ini membuat Hazel berada dalam situasi yang sulit, tidak punya tempat untuk bersembunyi. Setelah beberapa waktu, Mark sadar kembali dan bergegas mencari Nico dan yang lainnya. Saat dia mengintip lewat jendela, dia melihat dua orang. Petugas hazmat bersiap melepaskan gas beracun ke sekitar gedung. Tak lama kemudian, dia menemukan kelompoknya, dan langsung menyerang Sergei karena telah menjatuhkannya sebelumnya. Dia hendak mencekiknya sampai mati tetapi Enid campur tangan dan menenangkannya. Tepat pada saat itu, gas beracun dilepaskan kemana-mana, mendorong kelompok itu untuk bergegas ke atap. Dalam perjalanan mereka, Mark memperhatikan mayat Hazel dan menjadi sedih. Sementara itu, seorang penghuni gedung yang selamat mendekati Sergei untuk meminta bantuan, tetapi dipukuli secara brutal oleh bocah pemarah itu. Dia terus memukuli pria itu hingga warga lain mengerumuninya dan menawannya. Sergei melihat ke arah Mark dan berteriak minta tolong, namun Mark tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup pintu dan melanjutkan perjalanan ke atap. Setelah sedikit perjuangan, Mark akhirnya membawa Enid dan Nico ke atap. Karena ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari mereka menghirup udara segar, mereka memutuskan untuk tidur di sana. Keesokan paginya, Mark bangun dan mulai bersiap-siap untuk melarikan diri dari gedung. Namun, saat dia mencoba membangunkan Enid yang lama, dia tidak bergeming. Ternyata dia meninggal saat tidur. Sekarang dengan hanya Nico kecil yang tersisa di sisinya, Mark ingin melindunginya dengan segala cara. Dia menyuruh anak laki-laki itu untuk menutup matanya selama dia bisa dan berpura-pura seolah-olah dia sedang bermain game. Kemudian, dia menggendong Nico di punggungnya dan membawanya turun ke bawah. Dalam perjalanan, Mark menemukan banyak mayat dan menjadi putus asa, namun dia tetap melanjutkan perjalanannya. Tekadnya akhirnya membuahkan hasil saat keduanya berhasil melarikan diri dari gedung tersebut. Mark melihat sekeliling untuk mencari bantuan tetapi tidak ada seorang pun di sana. Bahkan kem-kem kontaminasi telah ditinggalkan. Tiba-tiba, dia mendengar pengumuman yang beredar, yang menyarankan orang-orang untuk tetap di dalam rumah. Jika ada orang selain petugas medis yang terlihat, mereka akan ditangkap. Akibatnya, Mark mengenakan pakaian hazmat dan berusaha keluar dari area tersebut bersama Nico. Sayangnya, setelah beberapa menit, mereka dihadang oleh seorang pria dari gedung seberang, yang mengira Mark sebagai salah satu staf medis. Dia menyebutkan bahwa istrinya meninggal karena virus tersebut dan pihak berwenang telah membawa pergi putrinya. Dia lalu menangkap Nico dan mengarahkan pecahan kaca tajam ke arahnya. Mark mencoba yang terbaik untuk membuat pria itu mengerti bahwa dia juga seorang warga sipil, tetapi usahanya sia-sia. Tepat saat itu, Nico berhasil lepas dari pria itu, tetapi Mark tidak seberuntung itu. Dia ditikam di perut dan terluka parah. Dengan putus asa Nico membantu Mark berdiri, dan saat keduanya berjalan perlahan, penyerang itu menyadari kesalahannya. Setelah beberapa saat, mereka sampai di taman terdekat, dan Mark duduk di ayunan. Dia lalu memberikan telepon genggamnya kepada Nico dan memerintahkannya untuk menelepon segera setelah mendapat jaringan.
Nico kecil, yang tidak menyadari bahwa satu-satunya sahabatnya sedang sekarat, mencoba membangunkannya, tetapi Mark berpura-pura lelah. Dia memberitahu Nico bahwa dia akan bergabung dengannya segera setelah tidur siang. Anak laki-laki itu mempercayainya dan melanjutkan perjalanannya, sementara Mark akhirnya menyerah pada luka-lukanya. Dennis, send a message to that number. I'll be right behind you. Go. Pada adegan terakhir, Nico ditangkap oleh beberapa staf berpakaian hazmat yang menyuntiknya dengan obat penenang. Ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya bersama anak-anak lain seusianya. Salah satu staf yang mengenakan alat pelindung diri mendekatinya dan memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Film berakhir saat Nico mengoperasikan telepon genggamnya dan mempertimbangkan apakah akan melakukan panggilan atau tidak. Nah, itulah rekap alur film yang berjudul Containment tahun 2015. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan semoga terhibur. Pilih tanda like bila suka video ini dan klik tombol subscribe channel ini. Aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini.